Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita agak spesifik ya. Kita mau bedah bab 2A dari buku You Are a Badass at Making Money. Hmm, Judulnya itu tentang kecerdasan universal. Babnya sih pendek, tapi wah isinya ini fundamental banget. betul, betul. Jangan sampai kelewat ini. Nah, kita mau coba kupas ide intinya. Gimana sih pikiran kita ini katanya terhubung ke sebuah kekuatan yang lebih besar? Dan relevansinya apa buat ya mewujudkan keinginan Anda, termasuk soal finansial? Kan ini konteks bukunya ke sana ya. Iya, Jadi siap ya untuk nyelami ide yang mungkin kedengarannya agak wuhu sedikit nih? haha, iya. Tapi penting banget. Justru karena pendek, bab ini meletakkan fondasi yang krusial menurut saya. Soal hubungan antara apa yang Anda yakini, apa yang Anda pikirkan, sama ya realitas yang Anda ciptakan sehari-hari. Oke, Mengakui ada sesuatu yang lebih besar ini, menurut argumen di buku ini, bukan cuma konsep filosofis aja, tapi ini bisa jadi kunci pembuka potensi diri yang mungkin selama ini eh nggak Anda sadari. menarik, menarik. Jadi apa sih sebenarnya kecerdasan universal yang dimaksud di bab 2 ini? Hmm, Sumber ini ngegambarnya kayak semacam energi atau kesadaran gitu ya. Bisa Anda sebut sumber, semesta, Tuhan, atau apalah yang paling pas buat Anda. Intinya, ini asal-muasal segala sesuatu. betul. Sumber penciptaan. Dan klaimnya ini yang lumayan. Berani ya. Kita semua, sadar nggak sadar, udah sering kok interaksi sama itu. Pernah dapat intuisi kuat gitu? Atau pas lagi kepepet banget, berdoa, pasti pernah lah ya. Atau sekedar punya firasat. Nah, itu semua kata bab ini, titik kontaknya. Coba deh Anda ingat-ingat lagi, pasti ada momen kayak gitu kan? Pasti ada. Dan untuk ngerti interaksi ini, penulisnya nunjukin satu hal penting. Panca indera kita ini terbatas banget. Oh iya ya, Apa yang kita lihat, kita dengar, cium, merasa, sentuh, itu cuma secuil dari spektrum realitas yang ada. Contoh gampangnya aja, pendengaran kita kan kalah jauh sama kelelawar. Penciuman juga kalah sama anjing. bener juga. Ini nunjukin kalau realitas fisik yang kita tangkap itu, sempit banget sebenarnya. Oke, jadi kalau indera fisik kita terbatas, terus gimana caranya kita bisa katakanlah nyambung ke ranah yang lebih luas ini? Nah, bab 2 ini ngasih jawaban yang cukup, gimana ya, radikal mungkin. Lewat pikiran Anda. Pikiran. Ya, kuncinya. Iya, pikiran di sini bukan cuma aktivitas otak biasa, tapi kayak jembatan. Atau bahkan portal aktif Anda ke ranah non-fisik. Itu, ke energi penciptaan semesta. Persis, pikiran sebagai alat partisipasi. Dan ini nyambung ke ide berikutnya yang kuat banget di bab ini. Pikiran itu energi kreatif. Energi kreatif. Semua yang ada, dari yang gede kayak galaksi, sampai yang personal, misalnya lagu favorit Anda, atau bahkan ya jumlah uang di rekening Anda, itu semua mulainya dari sebuah pikiran. Sebuah gagasan. Pola pikir Anda itu titik awalnya. Saya suka analogi yang dipakai di buku ini. Pikiran kita itu kayak bagian dari kecerdasan universal tadi. Ibaratnya, tetesan air itu ya bagian dari lautan luas, nggak bisa dipisahkan. Betul, implikasinya kuat itu. Ini kan nunjukin kalau kita punya akses ke kekuatan besar itu ya. Pikiran kita seolah jadi cetakan yang ngasih bentuk ke energi tak kasat mata ini, terus membawanya jadi ya manifestasi fisik. Nah, konsekuensinya ya prinsip utama yang diulang-ulang terus, dunia tak terlihat, pikiran, energi, keyakinan Anda, itu selalu ada duluan dan menciptakan dunia yang terlihat. Realitas fisik Anda. Jadi, yang di dalam dulu baru keluar ya. Betul. Sadar akan hal ini bikin kita bisa lebih sengaja gitu nyelarasin mindset kita sama kecerdasan universal. Penulisnya juga bedain dua arah komunikasi pikiran. Pikiran keluar itu niat dan keinginan Anda, dan pikiran masuk, nah ini intuisi, ide-ide cemerlang yang suka muncul tiba-tiba itu. Contoh di bukunya itu kena banget sih. Misalnya ada orang yang hidupnya lagi susah, katakanlah tinggal di basement sempit gitu ya. Tapi dia terus-terusan, fokus, yakin banget, ngebayangin punya peternakan ayam gede sama mobil Cadillac impiannya. Visualisasi kuat ya? Pikiran yang dipegang kuat itu, kata penulisnya, jadi kayak sinyal atau pesanan ke semesta. Ini bukan ngelamun kosong, tapi pemicu emosi, pemicu tindakan, yang akhirnya ngebawa ke wujud nyatanya. Orang sukses, sadar atau enggak, pakai mekanisme ini. Dan disinilah kenapa nguasain mindset, pola pikir jadi krusial banget.
Apalagi kalau disambungin ke tema utama buku ini, soal uang. Nah, itu dia. Uang ini kan area di mana keyakinan dan pikiran terbatas kita tuh seringnya paling kuat, paling bandel. Kalau Anda mikirnya uang itu susah dicari, atau saya nggak bakat kaya, ya pikiran itu menurut logika bab ini bakal ngebentuk realitas finansial yang kayak gitu juga. Wah, dalam ya. Jadi kalau dirangkum dari bab 2 yang kecil tapi perkasa ini, ada kecerdasan universal yang lebih besar dari kita. Ya, pikiran Anda itu bagian dari situ dan jadi alat koneksi utama Anda. Dan yang paling penting, Anda bukan korban keadaan aja, tapi bisa jadi partisipan aktif ngebentuk realitas lewat pikiran yang sadar dan terarah. Mungkin mulai sekarang coba lebih peka sama bisikan hati atau ide iseng gitu ya. Bisa jadi itu bukan iseng, Man. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan penutup buat Anda yang dengerin. Coba deh, lihat lagi perjalanan hidup Anda. Ada nggak momen-momen kebetulan yang kok pas banget, firasat yang ternyata benar, atau keberuntungan yang nggak disangka-sangka? Yang mungkin aja itu sebetulnya bukti interaksi Anda sama kecerdasan universal ini. Sebuah interaksi yang kekuatannya belum sepenuhnya Anda sadari atau Anda gunakan secara sengaja selama ini. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Semoga pembahasan ringkas ini ngasih percikan pemikiran baru buat Anda ya. Terima kasih sudah menyimak.